suara saya? Kedengeran, Pak. Ya, oke. Jadi selamat malam Mas Adi dari Lombok, Cap BI dari Lombok ya. Hari ini kita itu saya dikit lupa tadi saya tidak men-share yang ini ke Manado. Harusnya Manado bisa melihat ke Instagram tapi ya biasanya saya kirim. Jadi kita sudah punya adik Mas Adi namanya Cap BI di Manado ya. Jadi kita sekarang ada 4 tempat, Bandung, Jakarta, Lombok, dan Manado. Nah, hari ini kita kehadiran pembicara kondangan, yaitu Mas Adi Prayoga, itu dari Cap BI Lombok. Ya, mudah-mudahan Mas Adi ini spesial, jadi awalnya dia senang pemandangan, terus kemudian ke human interest, dan kalau makro dari dulu makro, tapi yang kali ini dia ingin mengambil makro yang benar-benar tidak terlihat, yang jarang dilihat oleh orang-orang lain. Jadi saya sangat appreciate dengan semangat kembali, jadi lahir kembali Mas Adi untuk memotret. Mudah-mudahan semangat ini ke depan menjadi semangat yang sangat baik, menjadi salah satu pertanda bahwa Adi dan teman-teman semuanya bersama-sama lagi untuk memulai apa yang di dalam garis besar sekolah foto kita yang kemarin itu award dan sebagainya, kita sebut kita adalah sebuah keluarga besar, bisa kembali lagi menjadi sebuah keluarga yang bahasa Inggrisnya sakinah mawadah marohmah. Oleh karena itu saya berharap mari kita lihat karya-karya yang luar biasa dari Mas Adi Prayoga. Mudah-mudahan gara-gara gelar karya ini, Mas Adi dan teman-teman kembali lagi membuat karya-karya yang hebat, yang membuat Sekolah Foto Cap Budi Ipung menjadi semakin hebat. Selain itu, sekarang Sekolah Foto Cap Budi Ipung sudah mempunyai perkumpulan namanya Capungers Safety atau Seni Foto Capungers Indonesia. Mungkin Mas Adi dan teman-teman kalau mau ikut salon, mau apa, bisa mendaftar melalui Capungers. Itu akan membuat khasanah foto Indonesia lebih seru lagi dengan adanya Capungers. Terima kasih, selamat berkarya, dan mari kita lihat karya-karya Om Adi. Oke, gitu. Itu dari sambutan dari guru kita Pak Budi Ipung dari Sekolah Foto Cap Budi Ipung. Terima kasih Pak Ipung. Berikutnya mungkin dari Safety, dari Capungers ada Om Endi. Om Endi. Siap Om Radit. Terima kasih Om Radit. Ya, silakan Om Endi. Iya, Om Radit ganteng hari ini. Oh iya, always dong, kan ngikutin tim. Ya, terima kasih Om Radit. Terima kasih Pak Guru Budi Ipung. Terima kasih Om Adi yang bersedia untuk memberikan materi hari ini, berbagi sharingnya dari Lombok. Mungkin jarang ketemu dengan saya Endi, dapat mandat untuk jadi ketua Safety. Semoga ada teman-teman dari Lombok yang bisa bergabung di Safety, nanti bisa ke Bu Ati gitu ya, Bu Ati atau Bu Linda gitu, sebagai sekretaris dan bendahara. Ini sudah kesekian kalinya gelar karya. Semoga mungkin minggu depan atau minggu-minggu berikutnya ada teman-teman yang dari Manado yang juga bisa ikut ngasih materi ya Pak Guru ya. Biar jadi hasanah perfotografian Indonesia itu semakin mantap. Tapi Pak, kalau ngomong hasanah Pak, saya serasa nonton itu Pak, sinetron yang satu itu Pak, hasanah percopetan Indonesia. Oke, Om Radit, tanpa panjang lebar, saya juga penasaran dengan karyanya Om Adi. Kayaknya sesuatu yang jarang dilihat, sangat pengen, tidak sabar untuk melihat. Mari teman-teman kita saksikan bersama. Jangan lupa kalau ada sesuatu yang pengen ditanya, silakan langsung ditanya nanti ya Om Radit ya. Oke, terima kasih. Ke Om Adi, selamat menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Om Endi. Om Endi ini kerjanya jalan-jalan mulu nih. Sekarang lagi di mana nih kayaknya? Di Bandung baru pulang.
Baru pulang. Oh, di Bandung. Eh, Kemarin Om Endi ke Argapuranya ditutup. Ya, baru pulang dari Pekalongan, Om. oh gitu. Oke. Oke, kita langsung saja. Oke, teman-teman yang ada di sini, partisipan, nanti mungkin ada 5 jam ya sama Om Adi, betul Om Adi ya? Gitu. Gitu. Nanti kalau ada sekiranya di pertengahan ada pengen nanya fotonya Om Adi kayak gimana, pengen komentar, silakan tulis di chat dulu, nanti kita bacain. Oke. Oke, Om Adi, boleh dimulai share screen-nya Om Adi? Siap. Mungkin kata sambutan dulu Om Radit ya. Ya, boleh Om Adi, silakan. Pertama-tama terima kasih. Selamat malam Pak Guru. Bisa dideketin mic-nya Om Adi. Pertama-tama terima kasih. Selamat malam Pak Guru dan teman-teman yang di Jakarta, Bandung, Lombok, Manado, Bali. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya terus terang baru belajar buka Zoom, jadi baru pertama ikut ini Mas Radit. Jadi dimaklumin. Nggak apa-apa Om. Ini pun diajar sama Pak YBS. Ya udah, tanpa panjang lebar kita mulai. Saya terus terang hampir 1 tahun vakum Pak Guru, tapi mungkin foto-foto ini mungkin walaupun sebagian besar foto lama, mungkin kiranya bisa bermanfaat untuk sharing atau berbagi ini pada kesempatan ini. Ya. Oke. Ya. Judulnya Relisin yang jarang terlihat. Ya, judulnya Relisin jarang terlihat. Ya, sesuai dengan temanya, foto ini mungkin sebagian besar orang tidak pernah melihat. Ya, karena saya juga melihatnya ya kebetulan. Ya, dan untuk momen ini apa namanya, saya juga terheran-heran atau terkaget-kaget pada saat pertama melihat. Nah, ini masih sambungan saya. Biasa kalau buat foto selalu berseri ya. Jadi selain foto ini ada foto-foto yang ini kalau dia semua keluar ini bisa sampai 300-an mungkin dia membrojol. Jadi biasanya satu persatu. Ini pertama satu, kemudian tiba-tiba nanti sekaligus keluar itu loh. Ya. Banyak. Saya belum dapat yang banyak. Apa ini Om? Ini adalah foto belalang sembah. Oh, mantis. Ya, mantis belalang sembah ya. Kita lanjut. Nah, ini juga. Ini ini ikan ya? Larva capung. Ya, larva capung jarum. Ya, jadi sebelum dia jadi capung kan dia jadi proses predator. pemotretannya gimana Om? Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen tahu. Kalau ini kebetulan prosesnya di sungai sama beli kamera enggak salah pada saat itu. Jadi saya bawa akuarium. Jadi mungkin nanti di akhir mungkin saya sedikit cerita bahwa proses ini di karakter binatang. Ya contohnya bagaimana ini kan boleh dibilang makro setting ya, walaupun pada akhirnya hasilnya boleh dibilang juga boleh dibilang natural juga gitu loh, karena kan tidak dipegang semua ini lah. Betul. Tapi prosesnya boleh dibilang makro setting dan semua direncanakan saya kurang lebih waktu itu sekitar 3 minggu untuk mendapatkan foto ini, membuat foto ini. Cukup lama juga ya, Om? Ya, lama. Ini juga masih sambungannya larva. Ini capung yang agak besar. Kalau tadi itu kan damsel sih, capung yang kecil itu capung jarum. Nah ini capung yang agak besar ya. Ini pengambilan juga di akuarium ini. Ya. Jadi saya menunggu sampai 2 hari. Ya. Kadang jam 1 bangun, melihat bagaimana reaksi atau apa yang terjadi. Jam 2 malam juga bangun. Jam 4 pagi ya akhirnya sampai dapat momen seperti ini ketika dia mengambil ikan. Dia makan. Jadi ikan yang besar ini dalam hitungan detik dia bisa jadi seperti ini dipotong. Jadi dia punya ini bisa panjang itu loh Pak. Ini
capung jarum. Jadi dia bisa mengambil kayak bunglon itu menjulurkan lidahnya kayak, tapi apa bukan lidah mungkin ini ya. Nah, seperti ini setelah dilahap ya, dia dikunyah dalam hitungan detik ya. Nah, ini capung setelah dia bosan di air mungkinnya dia naik ke dahan dan akan menjadi capung dewasa. Ya, semua ini foto ini saya abadikan sampai dia menjadi capung dan terbang kembali ke alam bebas. Berarti Om Adi sebelum pengambilan ini Om Adi melakukan riset gitu kayak putar bakal gimana? Ya. Biasanya saya ngelihat di Google atau mencari di buku, misalnya mau dulu di Google di buku gimana sih tingkah lakunya atau kehidupannya gitu loh. Ya. Karena ini kan kehidupannya tidak kita tahu dia di bawah air gitu loh. Nah, kebetulan juga saya dapat ranting. Nah, dari situ saya penasaran, akhirnya saya pelajari dan ketemulah momen-momen seperti ini gitu. Dan prosesnya juga cukup panjang ya. Nah, seperti ini contohnya capung perkawinan. Ini juga momen saya dapatkan ketika dia masih di udara. Jadi sebelum dia nyemplung ke air ini, dia di udara juga dalam kondisi udah kawin gitu loh. Jadi terbang ke sana kemari sampai dia nyemplung ke air ini. Mungkin karena dia malu sama saya, dia telanjang, dia masuk ke air Mas Adit. Jadi sampai tenggelam dia nih Mas Adit. Sampai bawah, sampai tidak kelihatan dia. Cukup lama itu dia di dalam air, dalam posisi kawin gini. Ngejar dari terbang, ngambil sampai nyemplung. Iya, sampai nyemplung. Jadi standby terus kamera, tak ikutin terus. Ya resikonya kita juga ikut jatuh nyemplung gitu loh. Ya. Karena kalau salah ambil kaki bisa masuk lubang kan udah. Gitu. Betul. Nah ini kawin. Mungkin di sana banyak orang yang udah dapat yang lebih bagus. Ini saya ngambil di Sembalun ini kebetulan sama Mas Andi kayaknya. Ya kelihatannya jernih. Padahal ini airnya baunya luar biasa ini. Ya. Nah ini juga capung. Ya. Jadi melindungi yang kecil. Ini saya juga ambil dari masih penumbun semuanya sampai capung yang kecilnya terbang, yang besarnya juga terbang. Saya ada dapatkan momennya. Itu memang sayapnya penumbun itu? Iya, penumbun. Iya. Dia beda kalau disemprot, enggak mungkin dia embunnya bisa seperti ini gitu. Beberapa teman-teman kan melakukan semprot gitu loh. Penyemprotan, ya. Ya kalau ini berarti asli ya. Ya. Nah, ini juga momen yang sangat cepat karena capungnya di atasnya itu lagi makan. Ya, kalau dia enggak makan enggak mungkin dia diem ya. Seperti itu, Mas. Diem ya. Capung merah ya. Baru tahu ada capung merah. Dalam hitungan detik dia hinggap, wah, saya salah tempat nih, bisa-bisa saya dimakan. Nah, dia terbang lagi gitu. Nah, ini kebetulan Pak YBS lagi berkelahi sama Mas Andi ini. Nah, ini juga capung. Ya, jadi kayak gini juga banyak orang yang setting, tapi sebenarnya capung ini kan juga ada yang hidup di bawah pohon, di ranting-ranting. Ya, bisa saja pada saat itu kan banyak serangga-serangga, kalau tidak hati-hati dia ya bisa dimakan sama semut-semut ini. Ya. Jadi saya waktu itu mengikutin sampai capung ini berhasil lolos dia, Mas. Dia terbang membawa 2 semutnya itu. Nah, tapi ya karena tinggi tidak bisa saya dapat waktu itu. Jadi hanya dapat yang ininya aja. Sangat kuat dia semut ini. Berarti si capungnya itu memang sambil gerak ya Om itu? Ini capungnya hidup. Ya. Jadi dia berhasil lepas ini. Karena semutnya juga kuat gitu loh. Nah, capungnya juga berontak kan. Dia sempat berpegangan sampai dia melepaskan, saling tarik-menarik ini, Mas. Oke. Lanjut ya. Tadi mana salah. Ya, ini
pembicaraan Ini Pak cantik banget sih. Guru Budi Ipung. Bagaimana Pak Guru sering menasihati anak-anak muridnya yang nakal-nakal. Ini cantik banget foto asli. Ini juga boleh dibilang setting lah ya. Tapi tidak dipegang. Kalau dipegang kan gatel ya. Cuma kita atur aja posisinya, dia jalan berhadapan-hadapan, kebetulan momennya pas berhadapan-hadapan saling berdiri dia. Ini memang natural ya Om ya, begitu ya posisinya ya. Posisi natural, ya. Nah ini juga anak kodok atau kecebong di atas daun talas, ya. Jadi memang foto-foto yang saya tampilkan tidak semuanya jarang terlihat, cuma ada sebagian lah. Tapi ini juga boleh dibilang jarang karena kodok ini agak sulit didapat. Jadi kalau kita mau foto ini kadang-kadang dia dengar suara aja sudah lari nyemplung ke kolam gitu. Ya, kalau yang kodok ini Om Adi, proses kreatifnya gimana sampai kepikiran ada daun talas, ada kodok? Ini kita daun talas kan ada yang di kolam kan. Nah, daun talasnya saya memang lihat ada banyak kodok. Nah, daun itu cuma kan agak sulit dijangkau. Jadi daun talasnya ini saya tebang, saya taruh di atas kolam itu agak besar gitu loh Mas. Jadi saya taruh kamera standby gitu loh. Jadi kayak kita menanti jadinya menunggu gitu loh. Ketika dia naik, ya disitulah kesempatannya untuk foto. Berarti waktunya nggak ada yang lama ya, cepat langsung gitu. Iya, sebagian lama ya. Ada sih juga yang kurang bagus di hasilnya. Nah, ini bagaimana ular di semak-semak. Ya, ketika sebelum moto saya lihat dulu, Pak. Ekornya merah atau enggak? Kalau merah kan bahaya itu. Beracun. Nah, tapi karena ekornya hijau semua, beranilah saya dekat ini. Ini juga prosesnya sangat cepat. Karena ular ini begitu dia tahu kita bersuara. Ya. 1000 umat punya foto ini. Ya, karena udah banyak yang punya ini biasanya di rumput-rumput ini. Nah. Ya, kalau ini semut, ya. Semut juga udah banyak, tapi yang saya ambil ini mungkin jarang orang dapatkan, ya karena ada semut yang membawa temannya. Ya, biasanya temannya ini kayak sakit atau apa, dia akan digendong ke sana kemari gitu loh. Ini juga ada serinya berlanjut, ada beberapa gitu. Nah, kalau ini semut yang kerjasama. Ini harusnya bisa lebih panjang. Waktu itu saya sama Mas Gede ini dari pagi sampai jam berapa mungkin tuh ya. Sampai 2-3 jam ya. Harusnya bisa lebih panjang gitu loh. Tapi karena ada kesalahan teknis akhirnya jatuh dia. Ini juga kita istilahnya hanya memancing dengan memberi dahan gitu loh, Mas. Dahan angkat sedikit-sedikit semutnya bergerak bersama-sama mencari dahan itu gitu loh. Jadi sampai tinggi dia. Ini juga ada serinya cukup banyak, cukup panjang saya buat. Kalau ini di rumah aja, di depan pintu, jadi saya cukup taruhkan air gula, semutnya datang sendiri, jadi saya tinggal sambil minum kopi bisa foto ini gitu Mas. Ya, kalau ini foto lama. Udah terbayang bikin makro di depan rumah juga bisa, nggak mesti kemana-mana ya Om. Bisa, sangat mudah sebenarnya ini kalau sudah ya. Sudah sangat mudah sebenarnya. Teman-teman bisa tuh. Di rumah aja ini semut yang sangat kecil ini. Kalau ini semut rarang, ini juga natural karena pada saat itu lagi hujan, saya pas ke sana ke kebun. Nah, di atas ranting dia lagi bermain. Nah, saya lihat di atas ini ada semut bergelantungan. Nah, saya tunggu momen ini. Nah, ya kan pergerakan di bawahnya itu kan jadi terlihat lebih bagus dia. Yang semut itu kayak gelisah gitu loh, kayak gimana ya cara nolong. Nah, kebetulan dia jatuh, dapatlah foto ini gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini juga ya kalau ini saya kerjasama sama petani ikan. Mas Adit nggak tahu kan foto apa ini kan? Enggak tahu. Mas Adit sering makan ini.
Telur? Sering makan ini. Kalau makan gurami asam manis kan pernah ya? Nah, ini dah telurnya ini. Oh. Nah, jadi sebelum dia Telur jadi ayam ya? menetes, dia melayang-layang di air itu. Jadi ini pun saya pelajarin bagaimana dia sampai jadi besar gini. Dan dia tidak perlu makan selama beberapa hari karena dia menyimpan makanan di perutnya. Oh iya. Ini kalau dilihat kan beda tuh, ada yang udah ada matanya, ada yang Iya, belum. betul. Nah, yang belum itu sepertinya kayak dia gagal hidup gitu bagaimana itu. Gagal berkembang Nah, kali ini Om ya. ketika gagal berkembang, ketika dia tambah besar, dia sering berkumpul juga sama kayak kita, Mas Adit sering berkumpul. Iya, dikumpul. Itu mukanya kayak Alfian banyak gitu. Iya, Valdian gede. Yang gendut-gendut nih kayak Pak YBS kayaknya. Nah. Ya, lanjut ya. Nah, ini masih sambungannya. Nah, ini juga yang capung yang tadi sebelum dia terbang banyak. Nah, kalau yang berembun ini Om, kira-kira jam berapa Om kalau di Lombok? Ya pagi. Jadi sebelum matahari terbenam itu, ya kita udah siap biasanya. Saya biasanya kadang kalau mau foto itu mau cari foto-foto natural tuh sebelum matahari terbenam sudah siap di tempat. Ya, belum matahari terbit ya. Terbit. Sudah siap di tempat ya. Biasanya kadang jam 11, jam 12 siang baru pulang. Nah, ini diambil sayapnya. Ya. Oh, ini close up sayapnya. Ya, embunnya. Detail banget ya. Detail ya. Ini sampai dia kering terbang ada semua ya. Kalau ini ya biasa foto embun biasa. Di sini teman-teman udah mulai ini Om, udah mulai berasa aduh ini pinggangnya gimana ya kata Om Alek. Gitu. Foto makro kan harus sabar gitu ya Pak ya. Sabar. Ya, bayangkan dari jam 6 pagi sudah di tempat jam 12 siang saya baru pulang Mas Adit. Sampai kadang-kadang kan saya izin di atas tuh di kebunnya orang kampung tuh. Mereka kadang lewat melihat saya nongkrong di bawah pohon kelapa ngapain itu gitu. Nah, ya seperti itulah hari-hari yang saya lakukan. Kadang-kadang kalau Pak YBS ikut saya bukan dia tidak mau ngajak, kadang kasihan bisa tahan dah. Ya. Apalagi Om Alek. Nah, itu dia. Kalau ini sudah banyak punya foto lebah. Nah, ini juga belalang ganti kulit. Ganti kulit ini juga saya ada beberapa foto, beberapa versi. Ya, ini juga keberuntungan kadang ketika kita pagi-pagi, bukan hanya pagi sih, kadang dia agak siang pun pada saat itu bisa aja ganti kulit. Jadi tidak tentu waktunya dia. Oh, jadi, ini pas dapat aja Om ya. Iya, jadi biasanya ciri-cirinya dia diam di dahan, kemudian dia mulai gerak-gerakkan kulitnya itu udah tanda-tanda ganti kulit udah. Nah, pada saat itu udah langsung posisi saya ambil ya. Seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, ini momennya yang ada aja semut lewat ya. Jadi semut di atasnya itu bikin ya kalaupun setting orang akan mikir bagaimana nyeting semut lagi gendong temannya itu gitu kan. Iya, benar. Ya, belum pernah dilihat. Jadi foto ini pernah sampai diminta. Ini istilahnya foto yang paling laku keras kalau di luar ini foto ini. Jadi satu seri itu pernah diminta untuk majalah Donald Bebe, terus apa lagi itu yang di. Nah Om, ada pertanyaan nih Om dari Bu Kiki Om. Ya, kalau motret makro itu pakai flash nggak sih Om Adi? Saya biasanya sih mengandalkan sinar matahari, tapi selalu standby flash. Ya, jadi kan sinar matahari yang bagus itu kan pagi ketika matahari terbit sampai jam 9 tuh masih lembut dia suaranya Mas Adit. Jadi walaupun kita enggak pakai ya masih enak lah. Kira-kira penggunaan flash itu berapa persen Om? Saya biasanya kalau flash itu hanya untuk cari backlight-nya aja. Oke. Ya, jadi biar ada sinar dari belakang, dari depan. Obyeknya juga terang, nah itu biasanya
Tapi kalau pas sinar mataharinya bisa mendapatkan semuanya, saya enggak pakai flash gitu. Jadi anu aja, mengandalkan sinar matahari Situasional aja kebanyakan ya. foto-foto saya. Iya. Jadi pintar-pintar cari posisi supaya tidak Harus sabar itu ya, over Om. juga. Iya, harus sabar. Ini juga, nah kayak ikan ini yang tadi ya. Ada beberapa versi saya ambil. Ini jadi picture of the day di Telegraph di Inggris. Ada beberapa surat kabar yang beli waktu itu. Nah, ini kan yang semut menggendong temannya ini. Nanya dikit, Om. Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu. Pengen nanya sedikit, Om. Ya. Proses. Ini kan kata Om Adi tadi fotonya dibeli sama luar. Itu prosesnya gimana, Om? Nah, biasanya kan saya udah dapat link dari teman-teman yang udah duluan, kayak siapa tuh, udah Denny, Mas Andian Lutfi, teman-teman makro, share kita bagaimana cara menjual foto. Kemudian kita biasa kirim via email. Jadi email kasih contoh foto, nah kalau dia tertarik dia langsung minta file kecilnya dulu untuk dia tawarkan ke koran-koran. Nah, ketika tertarik, nah dia minta file HRS-nya. Biasanya kita udah ada perjanjian juga. Tapi di sana juga hampir sama kayak di Indonesia, ada juga yang curang gitu, Mas. Udah dikasih, enggak dibayar. Ya. Tapi sih hampir sebagian besar kebetulan saya sih aman-aman saja sih foto. Nah, kira-kira buat nyiasatin nggak terjadi seperti itu gimana? Kalau yang ini kayaknya enggak bisa sih, kita model kayak kepercayaan aja juga sama mereka. Iya, karena serba online kan. Ada juga kadang-kadang dia bilang enggak laku, padahal ketika kita buka online ternyata udah di Cina, di Rusia, fotonya beredar ya seperti itu gitu loh. Ya, udahlah. Kalian menyumbang. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya ambil tema itu tadi di depan? Ya karena salah satu foto ini diambil di National Geographic, di majalah majalah mereka. Jadi ya judul yang foto yang jarang terlihat. Salah satu adalah foto saya ini, dibayar juga sama National Geographic. Ya, ini juga zaman awal-awal sih. Masih pertama-tama foto, setting ini. Ini. Ya, termasuk ikan ini kan mungkin jarang Mas Adit, yang di atasnya itu ikan apa gitu kan. Kalau yang di bawah mungkin udah sering Mas Adit ya. Yang di atas itu mungkin tidak pernah dilihat. Larva juga itu. Larva ikan semua itu. Jadi saya kalau mau foto ini ya main sama petani ikan. Jadi hari-hari ya diskusi sama mereka, gimana sih kelahirannya, gimana prosesnya, berapa lama, termasuk mendapatkan larva capung itu dari mereka. Saya lihat mereka tangkepin kemudian dimatikan. Pak, jangan dimatikan, nanti kalau ada dapat kasih saya aja, saya bilang. Nah, saya pelihara di akuarium. Nah, kadang-kadang ya sambil nunggu. Jadi diskusi dulu sebelum dulu itu ya? Iya, diskusi dulu. Jadi biasanya kan musuhnya petani ikan kan larva capung itu, Mas. Jadi larva capung itu ditangkap, dibunuh sama mereka gitu loh. Nah, saya kebetulan lihat, saya minta sudah ada dapat 5, saya bawa pulang. Jadi istilahnya saya pelihara sampai mereka hidup, lepas kembali gitu, dan saya biarkan gitu. Nah, kalau ada kesempatan saya foto, ya saya foto gitu kan. Jadi sekalian gitu menolong capung-capung. Ya, mungkin begitulah kurang lebih mengenai makro. Ya, jadi secara garis besar fotografi makro diperlukan seperti yang ditulisan ini untuk bahan identifikasi, untuk engineering atau manufaktur, untuk tujuan promosi, marketing, untuk keindahan bahwa di dunia ini ada makhluk lain ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita lihat keindahannya dengan mata biasa. Nah, itu semua juga memotivasi saya untuk membuat. Jadi dalam proses ini Mas Adit, jadi baru beberapa bulan ini saya ada juga buat foto-foto yang karya-karya yang kiranya nanti berguna bagi anak sekolah hingga perguruan tinggi. Karena ada juga teman dosen, bahkan ada dari luar, dari Amerika, dia untuk penelitian membuat robot, dia minta salah satu karya foto saya yang semut itu untuk jadikan dia punya model gitu loh. Ya, nanti kalau jadi dia bilang dia mau kirim ke saya contohnya kayak gitu. Nah, jadi itu motivasi untuk saya untuk membuatnya. Jadi saya dalam proses sekarang lagi membuat foto-foto serangga yang mungkin yang simpel-simpel lah. Tapi yang mungkin bisa untuk jadi pelajaran anak SD sampai perguruan tinggi. Mungkin didoakan nanti biar bisa bermanfaat. Ya, itu.
Nah, Iya. Pak Guru juga kan berpesan selain foto makro mungkin kita harus bisa beberapa genre yang lain. Ya, jadi mungkin saya juga sharing mengenai foto-foto yang lain seperti ini ya, mungkin foto-foto yang di sekitar kita aja kita bisa juga membuat foto-foto yang bagus, yang luar biasa, yang bisa dihargai oleh orang. Ini foto di kampung lah, sore-sore ketika ya setting lah ya, jadi memanfaatkan sinar matahari juga. Seperti ini. Itu foto di kampung yang Om dijuluki RW itu ya? Iya, jadi setiap kampung kalau saya Kepala panggil desa. anak-anak dia biasanya kumpul dia Mas Adit. Nah ini juga di dekat rumahnya Pak Sultan. Ada pertanyaan? Bentar. Ini foto lama yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Oh mungkin Ya, jangan ini terlalu foto cepat. budaya. Teman-teman Oh tanya, gitu? jangan terlalu Iya, cepat. iya, iya. Mau masih pengen Iya, Mas. menikmati fotonya. Iya, iya. Nah, ini posisi di mana Om foto? Waktu Yang mana? yang Nah, itu. kalau ini saya naik sepeda, lagi naik sepeda, saya kan hobi sepeda. Nah, pada saat awal-awal kan lagi gencar-gencarnya nih naik saingan sama Pak YBS untuk buat foto supaya masuk di apa namanya Mas, silakan masuk itu loh Mas. Oh. Jadi kemana-mana bawa kamera. Nah ketika di jalan ketemulah ini lagi gendong adiknya, ya cepatnya kita ambil posisi dan eksekusi foto legend katanya ya, Pak lagi di YBS. jalan tadi. Ini di Taman Mayura, upacara adat. Ini memang lagi ada upacara adat, Om? Ada, setiap tahun ini. Jadi pertemuan umat Muslim ya sama umat Hindu. Perang Topat namanya, Mas. Perang Jadi apa? kampung Muslim dan kampung Hindu mereka mengadakan upacara bersama itu. Oh, itu jadwalnya setiap bulan apa kira-kira? Sebelum apa tuh? Bulan-bulan Februari biasanya, Februari Maret. Jadi nanti ada perang topatnya, mereka saling lempar topat. Ya, plus telur busuk biasanya juga diselingin. Banyak upacara Mas Adit nanti kalau datang ke Lombok. Nah, boleh Om. Bagus nanti mungkin ya. teman-teman di sini pengen tahu juga jadwal-jadwal yang Ini Om satu tahu hari di mana penuh nih acaranya gitu. nih Mas. Satu hari penuh acaranya nih. Ini kalau ini udah banyak untuk ya persian. Ini nyala ya. Nah. Jadi kita ngambil, saya biasanya cari yang beda aja lah. Nah, ini bisa cerita sedikit Om, ini acara apa? Ya. Ini acara bau nyale. Ya cacing laut itu. Biasanya setiap bulan Februari juga kurang lebih kan mereka mencari cacing di tengah laut. Dari jam 4 pagi sampai matahari terbenam mereka sudah ada di laut bawa sorok dan sebagainya. Ini fotonya juga foto berseri, juga ada beberapa yang saya dapatkan, ada sampai yang di atas, sampai yang di dalam di lautnya juga saya ambil semua. Ya, ini udah foto sejuta umat. Ya, Mas Adit sudah kesini kan? Sudah Om, dan mantap emang. Ya. Ini mungkin teman-teman yang belum ke, jadi teman-teman ini namanya air terjun Tio Kelep ya Om, betul ya? Tio Kelep. Bisa cerita sedikit Om, yang belum pernah ke sini, perjalanannya gimana, viewnya gimana? Jadi perjalanan kalau dari Mataram kurang lebih 2 jam. Untuk turun ke bawahnya itu kurang lebih 1 jam lah. Kalau dalam kondisi normal. Asiknya kan dia melewati jalan setapak, hutan, kemudian sungai. Nah, apalagi ketika sampai di lokasi ini ya sangat terbayarkan lah rasa lelahnya ya. Terbayar banget. Terbayar banget ya. Kenapa saya tampilkan di sini kesempatan ini ya supaya teman-teman dari luar punya keinginan untuk datang ke Lombok gitu. Wajib lah ke tempat ini Om ya. Iya, jadi kan
Intinya kan sebenarnya kan di makro, tapi ya saya selipkan ini biar teman-teman juga tahu bahwa Lombok itu Iya. tidak kalah indah dengan daerah lain. Nah, promosi sedikit. Nah, ini juga air terjun. Kalau ini di mana, Om? Di Lombok Tengah, namanya Benang Kelambu. Ini gampang, Mas. Lebih dekat ini. Bisa naik motor sampai di lokasi ini. Oh, jadi Iya. trekkingnya nggak terlalu jauh seperti Nggak terlalu Gilkelet ya? jauh, ya. Oh, ini dekat ya? Enggak. Dekat ya. Jadi bisa naik motor, nanti mungkin hanya turun-turunannya kurang lebih 15 menit lah nyampe di Tangga lokasi. atau Tangga. Oke. Tangga bisa untuk olahraga lah. Ya. Di sini ada dua air terjun dia. Oh, Benang gitu. Kelambu dan Benang Stokal namanya. Oh, jadi sekali datang itu kita dapat Dua air tempat terjun ya? ya, tapi lumayan Mas, jauh. Harus jalan. Oh, di air terjun yang satu lagi lumayan agak jauh gitu. Lumayan agak jauh Oh, ya. oke. Kalau yang itu nggak bisa naik motor, dia harus jalan. Oh, ya mungkin teman-teman misalnya yang ada beberapa yang, aduh perjalanan kan kalau untuk ke air terjun biasanya agak jauh tuh, Om. Mungkin kalau yang ini masih bisa lah ya. Bisa ini gampang. Naik mobil terus nanti naik motor udah sampai dah, bisa menikmati. Oh, besar juga ya itu, ada skala orang ya. Besar Mas. Ini masih samping kiri kanan masih ada lagi dia. Oh. Lanjut ya. Ya. Ya ini juga di pantai. Jadi kita namakan Pantai Nambung atau air terjun asin. Karena ini adalah air terjun yang terjadi dari ombak. Tertarik ke sini Mas Adit? Masih split. Ini keren banget. Ini memang posisinya di laut, Om? Iya, di laut. Jadi hempasan ombak itu Mas yang membuat ada air terjun itu. Air terjun kayak gitu. Oh. Ya. Kira-kira apalagi kalau posisinya posisi langit lagi bagus nih, lebih indah lagi dia. Lebih indah lagi ya. Kira-kira teman-teman kalau bisa ke situ trekking juga susah nggak? Sebenarnya sih kalau landscape sih masalahnya cuma trekking aja sih ya. Iya, cuma jalan berapa kilo lah itu. Pak YBS, Mas Andi, Pak Pelgi sudah sampai sini. Kalau Pak YBS, Mas Andi bisa, berarti Mas Radit juga bisa. Oh ya, oke, siap. Ya. Kalah sama MBS. Asal ditemenin Om Sandi aja, ya Om Sandi ya. Iya. Kita lanjut. Ini di Batu Jahe, Mas Adit kan udah pernah sama teman-teman, sudah pernah juga. Ini juga settingan, mungkin Mas Gede sudah cerita kemarin. Ya. Hampir sama juga. Ini bendungan itu ya Om ya? Bendungan Batu Jahe. Batu Jahe gitu. Jadi teman-teman di sini kita pagi-pagi ya kalau nggak salah Om ya? Iya. Ya pagi-pagi situ ada satu bendungan, clear banget tempatnya, bisa di setting apa? Dan nelayannya banyak. Iya betul. Tinggal dipesan bisa disetting kalau ingin buat seperti ini. Ya itu. Oke, lanjut. Ya, ini dari ketinggian di Sembalun harus mendaki kurang lebih 2 jam. Ya, Pegasingan, Bukit Pegasingan namanya. Oh, beda sama yang waktu kita datang naik mobil berapa itu? Itu lebih rendah itu. Oh. Kan, kalau ini itu Bukit Selong, Mas. Oh, gitu. Itu kan cuma beberapa langkah ya. Iya, itu cuma berapa. Kalau ini kan harus menginap dia nih. Oh. Iya. Oke. Jadi ini ada saya ambil juga yang close up pakai lensa tele. Jadi beda ini ada beberapa banyak juga foto ini. Dan foto ini juga laku saya jual di luar juga karena unik. Warna-warnanya. Warna-warna ya. Ada beberapa foto ini. Ya. Oke. Nah, ini foto semut yang dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, nggak salah saya buat ini. Benderanya saya siapkan kurang lebih 1 minggu. Untuk buat bendera yang kecil ini kan nggak gampang.
Terus Itu bendera bagaimana bisa biar berdiri semua kebetulan atau Nah, memang ini kan kalau semut kan dia biasa bisa menahan beban ya beberapa kali lipat dari badannya. Jadi berbeda kan dari dia itu? terbalik dia Mas. Hanya dirotasi aja gitu loh. Oh, ya 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 ya. Dirotasi seolah-olah Ngangkat ya. Oke. mengangkat. Jadi kalau Mas Adit Cerdas. mau dibuatkan yang semut lagi ngangkat barbel, semua bisa Mas. Sebenarnya membuat foto makro banyak sih ide-ide saya. Cuma kan kita apa berhadapan dengan orang-orang pemerhati serangga juga. Nah, kadang-kadang Hmm, kita membuat foto yang asal-asalan biasa di komen gitu loh. komen. Kalau mau cepat terkenal sih bisa aja buat semut yang lagi angkat barbel dan sebagainya, tapi kan akan dibully. Nah, kan ada Ya, juga teman gitu loh yang membuat apa burung serangga ya lagi fokus ya. main gitar dan sebagainya, itu terkenal tapi kan dibully juga oleh. Ya, Nah, betul. saya tidak mau seperti itu. Jadi ketika mau menyeting pun saya biasanya hati-hati kayak gitu. Supaya tidak Betul. ada ya kalau dulu mungkin di awal-awal kan kita kadang-kadang menyakiti serangga, tapi seiring jalannya waktu kan saya juga mempelajari jadi saya tahu. Jadi saya kayak sudah bergaul akrab sama semut ini. Jadi kalau Mas Radit mau suruh apapun mungkin saya bisa gitu loh tanpa menyakiti semut-semut ini. Jangankan Capung juga semut ya. begitu Mas ya. Betul loh. Capung juga saya udah sedikit tahu bagaimana cara menangani capung. Karena kalau kita salah, misalnya Mas Adit menangkap Hmm, capung aja untuk setting. Ketika Mas ya. Adit tidak hati-hati pegang dia punya sayap, pasti berbekas. Jadi akan kelihatan Oh. sekali kalau kita tuh nyeting capung gitu loh Mas. Ya Oh. bekas anu kan tangan itu kan pasti Ya, nempel dia. ya, ya, ya. Jadi dengan kita mempelajari kita tahu juga bagaimana kehidupan serangga, bagaimana menanganinya. Nah, Ya. seperti itu. Jadi itulah motivasi saya dengan saya udah tahu, saya ingin buat yang kira-kira berguna untuk anak-anak, bahkan sampai perguruan tinggi. Kami juga kebetulan ada teman yang ingin jadi apa mungkin profesor minta dibuatkan foto-foto serangga kayak gitu ya. Oh. Yang akan bisa jadi apa namanya? Bahan mereka gitu loh Mas. Oh. Mungkin itu. Nah, jadi terakhir mungkin saya kasih lihat bahwa ini dalam kondisi hidup. Nah, kan. Jadi kita hanya tinggal duduk, tinggal foto kalau udah dalam kondisi ini. Semut ini Oh. bisa bertahan beberapa menit untuk megang belalang, bahkan bisa setengah jam, 1 jam pun dia kuat dia, Mas. Oh, jadi itu jadi si tusuk giginya itu dikasihin ke semutnya gitu, Om? Iya, jadi kita kasih gigit. Nah itu untuk supaya semutnya mau gigit itu juga enggak bisa sembarang. Saya udah coba dari Heeh. gula, madu, enggak bisa. Sampai saya pusing itu, Mas. Heeh. Nah hari berikutnya saya coba datang lagi, ya akhirnya ketemu caranya gitu loh. Dari Oh. dari air liur. Oh, gitu. Iya. Jadi kita gigit-gigit dulu, baru digigit dia sama semutnya. Oh, semutnya Nah gede itu. Jadi sekali. tidak semudah yang dibayangkan seperti itu. Oke, oke. Gitu. Iya, maksudnya kalau saya sih ngeliatnya kayak paling gampang kan gula ya, Om, ya, gitu ya. Kalau semutnya Iya, ternyata gula. Iya. enggak gitu. Ya, tapi dalam kondisi yang kayak yang seperti ini mungkin agak besar dia enggak sembarang dia mau gigit dia, Mas. Oh, Kayak gitu. Ya. Oke, akhirnya merdeka dan terima kasih. oke. Itu Mas Radit mungkin Wih, mantap kali, Om. tidak Serius bisa ini. panjang-panjang ya. Terima kasih banget, Om Adi. Ini di stop share Aduh, ya. iya boleh, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada pertanyaan. Oke, makasih banget Om Adi, keren banget. Tadi beberapa foto juga saya sampai speechless. Ngelihatnya ada beberapa teknik yang saya pikir bagaimana fotonya ternyata dibalik yang tadi foto semut yang terakhir. Iya. Itu keren banget, kreatif sama dapat mungkin teman-teman di sini juga ternyata foto. Oke, bisa tahu juga kalau ternyata kalau foto makro itu harus riset dulu, nggak hanya makro sih sebenarnya foto-foto yang lain begitu ya Om Adi ya. Iya betul. Gitu. Oke, teman-teman di sini juga kalau ada yang mau nanya bisa di-unmute sendiri.
dan langsung bertanya sama Om Adi. Atau coba baca ini dulu kali Om ya, ada chat dari pertanyaan dari Om Stefanus Unta. Kalau Dreamy Macro itu post pro atau langsung jadi dari kamera Om? Kalau post pro pakai aplikasi apa? Silakan Om. Oh, iya. Jadi untuk prosesnya saya pakai aplikasi Photoshop. Oke. Photoshop CS3. Jadi tidak yang aneh-aneh. Jadi kan Pak Guru juga ngajarin saya biasanya kalau editing paling cuma sekitar 5 menit. Kadang-kadang kalau saya sering buat foto berseri jadi sampai 5-10 foto. Jadi 5 menit ya paling setengah jam, 1 jam sudah kelar semua gitu Mas. Jadi tidak macam-macam fotonya. Karena saya buat foto makro yang udah jadi di kamera seperti yang Pak Budi ajarkan. Jadi kita buat foto, bagaimana buat foto itu ya tidak over, tidak under, ya udah jadi. Jadi kita mempermudah untuk editing, tidak banyak-banyak gitu. Apalagi saya kan tidak bisa ngedit yang macam-macam gitu loh. Oh, jadi memang seperti Pak Ibu bilang 80% sudah jadi ya, jadi cuma sudah jadi 20%-nya touch sedikit lah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Oke, mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya? Mau bertanya langsung Pradit. bisa? Boleh Om Edi, silakan. Ya, Om Adi, foto makro bagi saya itu bakal buat encok ya sebenarnya. Sama. Tapi asli penasaran itu ya. Itu kan untuk kalau kita datang ke suatu tempat itu ya pasti banyak daun gitu ya. Kemudian banyak kerak gitu ya. Tips dan triksnya untuk membuat tenang diri sama membuat tenang satwa atau serangga itu gimana Om? Karena itu nggak gampang menurut saya sih. Ya, jadi untuk foto makro kan ada 2 ya, yang foto natural sama yang apa namanya, yang setting. Nah kadang-kadang kalau kita kan setting kita harus ke hutan. Jelas suaranya? Halo, jelas suaranya? Didekatkan mic-nya, Om Adi. Ya. Nah tentunya kita juga kalau mau mengambil foto kan harus hati-hati Mas. Jadi biasanya walaupun di hutan saya selalu membawa alat bantu seperti kayak tripod, gunting, sama untuk supaya tidak digigit serangga. Kemudian untuk mendekatkan itu kan kita juga biasanya kalau pagi kan serangga masih baru bangun juga sama kayak kita. Nah pada kesempatan itu kan agak lebih mudah kita mengambil foto berbagai macam serangga gitu Pak. Pagi jam berapa biasanya Om? Saya sebelum matahari terbit sudah standby di lokasi. Oke. Ya, jadi menunggu matahari bersinar itu ya udah siap eksekusi biasanya Pak. Ya gitu. Iya. Biasanya Irman masih tidur Om ya, kalau Irman. Iya. Mau nanya Om Adi, mau nanya. Boleh ya, silakan, Ibu. Itu gimana caranya itu bawa semut-semut gitu? Berapa banyak itu di lokasi apa dibawa dari Di lokasi. apa? Di lokasi. Di lokasi. Jadi saya cari sarang semut yang ada di bawah pohon. Biasa di bawah pohon kelapa banyak dia Ibu. Di bawah pohon kelapa. Jadi saya duduk dah di dekatnya itu sambil satu-satu. Itu makanya saya bilang dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang baru pulang. Itu sendirian saya duduk untuk nyeting semut-semut itu. Itu banyak sampai 16 bendera itu kalau nggak salah tuh. Yang paling banyak saya bisa kasih dia gigit itu. Wah susah pasti itu. Susah. Encok. Ibu putus asa dan di encok. Jakarta nyari semut gitu gimana caranya? Banyak kalau di Jakarta juga banyak semut-semut itu. Itu mah tingkat dewa itu kesulitannya itu. Aduh keren banget itu, mah mesti belajar langsung nih sama Om Adi nih. Dulu sempet di Bandung, iya. Nanti kita ke Lombok belajar lagi ya, Om Adi ya. Siap, Ibu. Waktu itu sempet diajarin sebentar rebutan. Kayaknya kalau yang jelas semua ini kan nggak akan rebutan ya Om ya. Karena waktu itu rebutan motret waktu itu, rebutan motret.